Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah biomedik, Bapak Hairul Fadli Mohtar Lutfi M, Sarjana Farmasi Magister Biomedik. Hari ini saya akan memaparkan tentang deskripsi atau penjelasan indikasi penggunaan farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat atorvastatin. Yang pertama yaitu pendahuluan. Atorvastatin merupakan obat golongan statin yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, terutama kolesterol LDL atau low density lipoprotein yang disebut sebagai kolesterol jahat. Obat ini merupakan salah satu dari beberapa statin yang telah terbukti efektif dalam mengurangi resiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Selanjutnya yaitu penjelasan. Atorvastatin adalah obat yang termasuk dalam kelas statin yang bertujuan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah dengan menghambat enzim HMG CoA reduktase, enzim yang terlibat dalam sintesis kolesterol dalam hati. Dengan menghambat enzim ini, produksi kolesterol dalam hati berkurang, sehingga kadar kolesterol dalam darah dapat diturunkan. Atorvastatin biasanya digunakan sebagai bagian dari terapi untuk pengendalian kadar kolesterol tinggi pada pasien dengan risiko penyakit kardiovaskular tinggi. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk mengurangi risiko kejadian kardiovaskular yang serius seperti serangan jantung, stroke, dan penyakit jantung koroner pada pasien dengan faktor resiko kardiovaskular yang tinggi. Yaitu indikasi penggunaan. Yang pertama yaitu hiperkolesterolemia. Atorvastatin digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida, dan meningkatkan kadar kolesterol HDL atau high density lipoprotein pada pasien dengan hiperkolesterolemia, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Yang kedua yaitu pencegahan penyakit kardiovaskular. Obat ini juga direkomendasikan sebagai bagian dari terapi untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular pada pasien dengan faktor risiko yang tinggi seperti pasien dengan diabetes, riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan lainnya. Pencegahan kejadian yang selanjutnya yaitu pencegahan kejadian kardiovaskular. Atorvastatin dapat digunakan untuk mencegah kejadian kardiovaskular yang serius seperti serangan jantung, stroke, dan penyakit jantung koroner pada pasien dengan risiko kardiovaskular yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu hiperlipidemia. Obat ini juga efektif dalam mengurangi kadar lipid darah pada pasien dengan hiperlipidemia, termasuk pada pasien dengan hipertrigliseridemia. Baik, yang selanjutnya yaitu farmakokinetik dari obat atorvastatin. Yang pertama yaitu penyerapan. Atorvastatin cepat diserap setelah pemberian oral. Konsentrasi plasma maksimum terjadi dalam 1 hingga 2 jam. Tingkat penyerapan meningkat sebanding dengan dosis atorvastatin. Ketersediaan hayati absolut atorvastatin atau obat induk adalah sekitar 14%. Dan ketersediaan sistemik aktivitas penghambatan reduktase HMG CoA adalah sekitar 30%. Rendahnya ketersediaan sistemik disebabkan oleh pembersihan prasistemik pada mukosa gastrointestinal dan atau metabolisme lintas pertama di hati. Meskipun makanan menurunkan laju dan tingkat penyerapan obat masing-masing sekitar 25% dan 9%, sebagaimana dinilai dengan Cmax dan AUC. Penurunan LDL-C serupa baik atorvastatin dapat diberikan dengan atau tanpa makanan. Konsentrasi atorvastatin plasma lebih rendah, sekitar 30% untuk Cmax dan AUC. Setelah pemberian obat malam hari dibandingkan dengan pagi hari. Namun, penurunan LDL-C tetap sama terlepas dari waktu pemberian obat. Selanjutnya yaitu distribusi. Rata-rata volume distribusi atorvastatin adalah sekitar 381 liter. Atorvastatin lebih dari 98% terikat pada protein plasma. Rasio darah atau plasma sekitar 0,2 menunjukkan penetrasi obat yang buruk ke dalam sel darah merah.
Berdasarkan pengamatan pada tikus, atorvastatin kemungkinan besar disekresikan dalam selanjutnya yaitu metabolisme. Atorvastatin di metabolisme secara ekstensif menjadi turunan orto dan parahidrosilasi serta berbagai produk beta oksidasi. Penghambatan di vitro HMG CoA reduktase oleh metabolit orto dan parahidroksilasi setara dengan atorvastatin. Sekitar 70% aktivitas penghambatan HMG CoA reduktase yang bersirkulasi disebabkan oleh metabolit aktif. Penelitian di vitro menunjukkan pentingnya metabolisme atorvastatin oleh sitokrom P450-3A4 konsisten dengan peningkatan konsentrasi plasma atorvastatin pada manusia setelah pemberian bersamaan dengan eritromisin yang dikenal sebagai penghambat isozim ini. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ekskresi. Atorvastatin dan metabolitnya dieliminasi terutama dalam empedu setelah metabolisme hati dan atau ekstrahepatik. Namun obat tersebut tampaknya tidak mengalami resirkulasi enterohepatik. Waktu paruh eliminasi plasma rata-rata atorvastatin pada manusia adalah sekitar 14 jam. Namun, waktu paruh aktivitas penghambatan HMG CoA reduktase adalah 20 hingga 30 jam karena kontribusi metabolit aktif. Kurang dari 2% dosis atorvastatin ditemukan dalam urin setelah pemberian oral. Selanjutnya yaitu farmakodinamik. Atorvastatin serta beberapa metabolitnya aktif secara farmakologis pada manusia. Hati adalah tempat kerja utama dan tempat utama sintesis kolesterol dan pemberian LDL. Dosis obat dibandingkan konsentrasi obat sistemik berkorelasi lebih baik dengan penurunan LDL-C. Individualisasi dosis obat harus didasarkan pada respons terapeutik. Itu adalah referensi yang saya gunakan sebagai referensi untuk materi yang tadi saya paparkan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.